Oke, halo YouTube, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakal melakukan first Q&A di channel YouTube ini bersama Om apa? Om apa ya bunda? Halo guys. Nah, pertanyaan-pertanyaannya ini aku dapet dari komen di Instagram aku. Jadi aku ada post foto sama suami aku, terus aku bilang kalau misalkan dari followers aku ada pertanyaan, silahkan tanyakan aja di kolom komentar di foto tersebut. Nanti bakal aku jadiin pertanyaan buat di Q&A YouTube aku gitu. Terus aku juga ada nanya di Snapgram, cuman pertanyaan yang di Snapgram nggak aku pakai karena aku nggak sempat screenshot, udah hilang karena kan dia tuh 24 jam doang gitu ya. Nah ini totalnya tuh ada 133 pertanyaan, cuman nggak semuanya kita jawab ya, kali 133 kita jawab semua kan nggak mungkin ya. Dan aku juga sama suami udah pilih-pilih yang menurut kita pertanyaannya tuh logis, maksudnya bisa dijawab gitu ya. Sebelumnya aku mau minta maaf dulu kalau misalkan nanti kalian nonton ini videonya agak ngeblur-ngeblur gimana gitu. Soalnya kamera aku tuh nggak tahu nih, mungkin rusak atau apa. Jadi kayak jarang fokus gitu loh. Kalau aku gerak-gerak gini tuh dia langsung nggak gitu, kayak nggak fokus, kayak semutan gitu. Doain aja kita segera cepet-cepet ganti kamera, oke? Berapa subscriber ganti kamera? 50.000 ya? Iya. 50.000 subscriber ganti kamera guys. Oke, makanya subscribe. Terus kalau di Q&A ini aku agak lebih banyak ngomong dari suami aku, mohon maaf banget. Bukannya aku pengen kayak potong omongan suamiku atau gimana. Takutnya kalian nggak ngerti omongan suami aku karena suami aku tuh ngomong itu kayak baku gitu loh, kayak lebih ke apa sih, kebiasaan ngomong kalau kerja gitu. Takutnya nanti aku ada benerin kata-kata terus kalian kayak, ih Kak Faridanya robot Om Halo ngomong terus. Tadi suami aku juga udah mesenin di sebelumnya pas aku briefing mau Q&A. Kata dia kalau misalkan ada bahasa ayah yang kira-kira nggak dimengerti sama anak milenial, tolong dikoreksi gitu. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Oke, pertanyaan pertama ini dari Venesia_Sia. Sikap anak-anak sambung Kak Farida waktu tahu Kak Farida adalah mamahnya. First, gue bukan mamahnya. Gue perempuan yang mendampingi ayahnya untuk saat ini ya, dan semoga seterusnya. Tapi gue tidak menggantikan posisi mamahnya. Mereka panggil mamahnya mereka tuh mami, dan gue tidak menggantikan itu. Jadi kalau ditanya perasaannya mereka gimana pas tahu gue adalah mamahnya, ya itu salah pertanyaannya karena gue bukan mamahnya. Dan gue selalu memposisikan diri seperti itu. Maksudnya gini, mereka bisa curhat, mereka bisa menganggap gue ibu, gue pun menganggap mereka anak gue sendiri. Tapi in the real life gitu ya, maksudnya gue bukan mamanya, jadi tidak perlu kayak sampai terlalu nganggap harus banget kayak gue tuh diperlakukan seperti ibu kandungnya. Nggak perlu kayak gitu. Kita santai-santai aja hubungan, yang penting saling menyayangi gitu loh, yang penting saling tahu sekarang posisinya gimana gitu loh. Dan alhamdulillah punya anak-anak sambung yang pinter-pinter banget, semuanya pada ngerti gitu. Oke, next question dari Surya LKS MNDW. Sudah repot amat. Ini pertanyaan buat kamu. Kalau didefinisikan dalam satu kata, Kak Farida itu orangnya seperti apa? Bingung ya. Apa? Farida seperti apa? Seperti yang aku mau. Asik. Jomblo bener timbal kami. Kayak gitu loh sama bini lo. Oke, next question ya. Apa yang bikin Kak Farida sayang sama Om Halo? Bebas. Dia tuh kayak membebaskan gue mau bergerak kemana. Contohnya misalnya kayak dia membebaskan gue mau beli apapun yang gue mau, asalkan ada duitnya dan tidak menyusahkan. Misalnya kayak gini misalnya, gue udah tahu nih pendapatan suami gue berapa dan dia ngasih gue uang berapa gitu ya. Terus gue sewaktu-waktu pengen beli sesuatu yang cukup kalau pakai uang belanja itu. Jadi bebas aja, yang penting lu tahu itu cukup dan jangan ngeluh kalau nanti tiba-tiba uang belanja habis karena lu beli barang itu. Ngerti gak sih menurut gue? Jadi tuh kayak bebas banget, kayak gue ke kanan ke kiri tuh suka-suka gue. Tapi nanti kalau misalnya kayak gue misalnya nih, ini istilah kata gue kecebur atau salah mengambil jalan, ntar dia tinggal angkat gue ke atas gitu, terus dikasih tahu mana yang baik mana yang buruk, kayak gitu sih. Jadi kayak yang gue suka dari dia tuh bebas banget, kayak dia tuh nggak terlalu mengekang gue gitu. Ya jelas lah ada beberapa hal yang dilarang, namanya suami kan pasti harus ngedidik istrinya, tapi yang nggak terlalu yang lebay atau gimana-gimana juga sih gitu. Oke, next question. Rencana mau punya anak berapa Kak? Anak. Saya dikasihnya berapapun itu, sebanyak apapun itu, Kita urus aja. kita pasti mau. Kita urus aja. Kita urus aja. Saya dikasihnya
seenggak dikasihnya juga kita akan ikhlas menjalaninya. Ya. Oke. Next question dari Secret Peo Plek. Aduh, nggak tahu deh gue, pokoknya gitu ya, nanti bakal tulis sama editor gue. Hal apa yang membuat Kak Farida bersyukur saat ini? Segala sesuatunya membuat gue bersyukur sampai hari ini. Sebelum gue menikah sama suami gue tuh gue nggak tahu artinya bersyukur. Kayak gue selalu ngeluh, apapun yang gue dapat gue ngeluh. Kenapa nggak bisa kayak si A? Ntar gue dapat apa yang dipunyain si A, gue bilang kenapa nggak bisa kayak si B, kayak gitu. Tapi semenjak gue nikah sama suami gue, kayak gue tuh diajarin artinya caranya bersyukur gitu loh. Kayak apapun yang didapetin bersyukur aja, jadi jangan ngeliatnya ke atas, ngeliatnya tuh ke bawah gitu loh. Ada loh orang-orang yang ngarep jadi gue, ada pasti. Walaupun gue bukan siapa-siapa pasti ada yang ngarep gitu loh. Jadi kenapa harus nggak bersyukur gitu? Jadi apapun yang ada di hidup gue harus syukuri itu. Gitu, ya kan? Segala sesuatunya dalam hidup itu harus dicari alhamdulillahnya. Sesusah apapun harus dicari alhamdulillahnya. Ilmunya orang Jawa. Untung buntung. Untung kucingnya. Kalau jatuh untung cuma lecet. Yang nggak tinggal di sini nggak ngerti jokesnya. Next question dari Fikri Kurniawan _ cara menerima masa lalu pasangan gimana kak? Sorry caps lock ya kak, biar kebaca. Hehe, kamu dulu. Tuh, mungkin beberapa subscriber gue juga udah tahu. Setiap orang memang punya masa lalu, tapi kalian mungkin para subscriber gue tahu masa lalu masing-masing kita. Yang kalau gue mungkin dari Grite, kalau suami gue ya karena gue ceritain di TikTok ataupun dimanapun itu gitu ya. Jadi kalian ngerti lah ya masa lalunya itu gimana. Coba dari kamu dulu. Menerima pasangan itu satu paket dengan masa lalunya, kemudian sama-sama berkomitmen untuk membangun masa depan. Jadi nggak usah lihat ke belakang. Gak usah lihat ke belakang. Jangan takut juga sama masa depan. Masa lalu sudah lewat, tidak mungkin terulang. Masa depan itu belum datang. Jadi yang lewat tidak usah disesali, yang belum datang nggak usah dikhawatirkan. Fokus kita adalah sekarang. Dijalani saja gitu. Ada nggak ada susah senang itu jalanin aja guys. Pusing kalau mikirin kayak karena yang lalu atau nanti kedepannya gimana ya gitu, kayak pusing aja gitu loh. Itu sebelumnya gue kayak gitu, tapi semenjak gue hidup sama laki gue kayak diajarin yang praktis aja gitu, ngapain sih pusing-pusing gitu. Kita harus selalu bersyukur karena hidup itu kadang di atas banget, kadang di bawah, kadang di jangan bawah. jangan di bawah, kadang di atas banget. Ya itulah ya, jokes bapak bukan jokes, kata-kata bapak, ngerti nggak? Oke, next question. Oke, ini yang lucu nih. Maria Uci 123. Kak, kok bisa dapat pasangan beda usia dari kita? Saya mau loh kayak kakak dapat pasangan beda usia. Kak, kok bisa? Ya gue nggak tahu juga sih ya, dikasihnya aja sama yang di atas ya kayak gini. Harus diterima. Mau muda, mau tua, mau sebaya, mau brondong, terima aja. Terus persoalan lu mau juga, gue kasih tipsnya nih gimana caranya dapet. Terus kalau yang di atas tidak mengkehendaki lu mendapatkan pasangan yang tua itu, walaupun lu pengen, ya nggak dapet juga. Jadi bukan persoalan dapet pasangan tuh tips and triknya bagaimana. Ya lu berdoa aja pokoknya. Ini kayak apa sih ya, kayak apa sih gitu loh, gue nyuruhnya berdoa gitu. Bukannya gitu, tapi emang gitu guys. Kayak bukan teman lu atau sahabat lu atau orang tua lu yang menentukan jodoh lu siapa. Kayak gini, even lu jodohin nih sama orang tua lu gitu ya. Kalau misalkan yang di atas dia berkehendak lu dijodohkan sama dia, pasti ada aja kejadian. Entah lu yang kabur, entah pasangan lu meninggal tiba-tiba, yang lu dijodohin sama lu. Ngerti gak sih? Masuk gak sih omongan gue? Jadi kayak gue gak bisa relate sama orang-orang yang Kak gimana tipsnya? Kok bisa sih lu dapet yang lebih tua? Ya gue gak tahu, emang gue ngatur gitu. Jadi jodoh, maut, rezeki itu semuanya ada di tangan yang di atas. Kita cuma bisa kayak doa mengharapkan boleh, tapi kalau misalkan ternyata nggak dikasih sesuai harapan kita, percayalah itu jalan yang terbaik. Oke, next question. Gea Ananda 26. Parfum favorit Kak Farida sama Om Halo apa kak? Kamu apa? Blueberry Man in Black. Oke, itu yang kesukaan suami aku. Kalau apa ya? Aku terlalu banyak kesukaan sih. Apa sih ya? Saking sukanya sama Blueberry Man in Black jarang dipakai. Iya, jarang dipakai itu. Kalau apa ya? SI Giorgio sih, tapi justru yang aku suka itu
malah lagi nggak ada guys, lagi nggak ada di lemari. Jadi kita lagi nggak punya stoknya. Blueberry juga udah habis kan, nggak ada stoknya. Justru yang paling kita suka, yang paling kita remember wanginya itu, kalau aku sukanya kamu pakai bungkus bottleneck, tau nggak yang Oh iya, yang gitu. hitam, ada hitam. Ya, gitu. Tapi malah nggak dibeli yang paling suka gitu. Ya udah gitu aja. Oke, next question. Next question ini dari Davida Anti. Kak, penasaran umurnya Om Halo beda berapa tahun Kak sama aku kali ya, maksudnya gitu kan. Nah ini aku jabarin aja sekalian, aku tuh lahir 1998. Itu bulan Maret, jadi aku tuh umurnya sekarang 23 tahun. Kalau untuk suami aku tuh dia lahirnya 1977, jadi tahun ini dia lahirnya bulan Februari by the way. Tahun ini dia tuh udah 44 tahun ya sayang, 44 tahun. Jadi perbedaannya itu 21 tahun antara aku dan suami aku ya. Gitu, oke, aku rasa itu udah jelas. Next question. Dari Dreyka.s28. Kak Farida, semisal Om Halo ceritanya lagi bad mood dan sebaliknya, biasanya cara baikannya gimana? Bad mood tuh biasanya karena apa sih sayang? Banyak kerjaan, Banyak kan belum kerjaan. selesai, Biasanya banyak kerjaan. Gini, sampai ke rumah. kayak kita tuh bad mood yang gini. Udah ya, ayah lagi bad mood, nggak mau diganggu, itu gak pernah. Keseringan gue yang kayak gitu. Tapi dia tetap godain biar gue senyum gitu. Tapi gue adalah kalau udah nggak mau gitu kan, adalah kayak gitu, nggak bentak gitu. Tapi dia tahu sih ya, kamu langsung tahu terus langsung diem. Tapi saat gue sudah mulai lulus 10 menitan gitu, nggak lama sih. Terus gue pasti langsung kayak ayah peluk gitu loh, biar moodnya naik lagi gitu loh. Tapi kalau suami gue tuh jarang yang kayak gue gitu. Mungkin karena faktor umur juga ya. Dia tuh seringnya kayak gitu kalau lagi kerjaannya banyak. Terus gue nanya-nanya misalnya kayak ayah mau makan apa, ini mau makan apa, terus dia bilang kan terserah gitu, biar cepet aja gitu kan. Terus dia kerja lagi. Habis itu gue tetap nanya nih, nah itu dia bete di situ. Dia kayak tadi kan ayah udah bilang terserah ya. Nah maksudnya gue nanya lagi tuh bukan pengen nyebelin dia, tapi kayak gue pengen memastikan aja dia mendapatkan yang terbaik di saat pekerjaan lagi banyak. Tapi ternyata itu malah mengganggu dia, dan itu nggak lama. Abis kerjaan udah selesai pasti dia minta maaf sama gue karena dia ngomong kayak gitu. Ngerti nggak? Oke, gue ngomongnya nggak ada titik, nggak ada koma. Oke, next question. Ini dari _ Dinira A-nya banyak. Oke. Ada perjanjian pranikah nggak sama Om Halo? Kalau ada, apa aja isinya? Apa? Ada nggak? Ingat nggak? Oke. Oke, yang gue tangkap di sini ya, perjanjian pranikah tuh kayak misalnya gini. Kalau aku nikah sama kamu terus kamu selingkuh, kamu bayar 2M ke aku. Yang gue tahu kayak gitu ya. Kalau salah mohon maaf, tolong dikoreksi aja. Yang gue tahu kayak gitu. Nah kita perjanjian pranikah kayak gitu nggak ada. Yang kayak tertulis gitu di atas matanya gitu nggak ada. Tapi kayak gue ada waktu awal nikah tuh gue ngomong sama suami gini, kan gue tinggal ke rumah suami dong, otomatis pindah ya kan. Nah yang gue lihat waktu gue belum married sama suami, yang gue pelajari itu anak-anak kan deket banget sama suami, sampai kadang-kadang tidur bareng di kamarnya suami, padahal mereka punya kamar sendiri-sendiri. Nah maksud gue itu nggak apa-apa, itu nggak ganggu gue gitu waktu belum nikah. Tapi kan waktu pas gue nikah nih, gue posisinya dekat sama anak-anak tapi tidak terlalu dekat, belum pernah curhat bareng atau apa. Cuma mereka seneng aja ngeliat gue juga seneng ngeliat mereka, tapi nggak terlalu dekat gitu ya, nggak terlalu kayak gini banget. Nah gue tuh paling ogah kalau kamar gue tuh diberantakin sama orang lain. Yang dimana kalau gue nikah sama Om Halo, pasti kan gue tidur di kamarnya Om Halo. Nah, kalau misalkan anak-anak masih suka main ke kamar gitu, masih suka main ke kamarnya Om Halo gitu ya, yang dimana udah ada gue di dalamnya, gue takutnya perintilan barang-barang gue nggak sengaja jatuh atau gimana, yang ujungnya pasti takutnya gue marah gitu loh. Kalau gue marah terus gue marahin anak sambung gue, pasti kan mereka takutnya malah jauh ya sama gue, kayak aduh kok aku dimarahin gitu loh. Takutnya juga bapaknya nggak terima gue marahin anaknya gitu loh. Jadi untuk mencegah itu dari awal gue udah bilang pas kita udah ada rencana nikah ya, seminggu sebelum nikah. Karena abis nikah aku pindah nih ke rumah kamu, waktu itu gue di apartemen by the way. Gue bilang sama laki gue, titik hari dimana gue bakal pindah itu ke rumah gitu ya, dan gue menempati kamar kita berdua gitu. Tolong jangan ada satu orang pun yang masuk, termasuk Mbak pun boleh masuk karena gue suruh. Kalau nggak gue suruh tuh nggak boleh masuk. Dan anak-anak juga nggak boleh masuk. Kenapa? Bukannya jahat, karena gue nggak mau nanti mungkin ada yang kesenggol, ada yang pecah, ada pekerjaan gue yang hilang karena anak-anak main di kamar gitu, keselip. Dan ujungnya pasti gue bad mood kan kalau kerjaan gue berantakan. Nah, gue nggak mau hal itu terjadi. Tapi sekarang udah biasa ya masuk ke kamar ya anak-anak, karena udah deket. Jadi kalaupun anak-anak ada salah, gue maafinnya tuh kayak malah kasihan gitu. Tapi waktu awal-awal karena gue menyadari belum begitu dekat, gue bilang sama suami. Jadi perjanjiannya cuma itu guys, perkara kamar doang.
Yang lain itu gue nggak mau ngatur, maksudnya berjalan aja seperti biasa layaknya rumah itu bagaimana. Gue nggak ada yang mau rubah, dapur segala macam ya kan ya. Tapi kalau misalnya untuk kamar, tolong kamar itu desainan gue, bukan catnya ya, maksudnya tataan gue. Terus udah gitu jangan ada yang masuk selain kita berdua, udah itu kayak ruang privasi. Karena gue sendiri juga zaman sama gue jadi anak nyokap gue, mungkin dari didikan juga ya, kayak kita adek gue ada, kita agak sungkan kan masuk ke kamar mama papa kalau mama papa lagi ada gitu, kecuali mama yang suruh masuk, ya bener nggak gitu. Jadi mungkin karena kebiasaan sama orang tua gue didikin begitu, gue ngerasa kamar orang tua tuh ya udah buat orang tua, jangan dimasukin anak-anak gitu, karena ada beberapa yang privasi orang tua, ngerti gak? Ini dari Alana Putri 10. Personality apa yang ada di diri Kak Farida yang bisa buat Om Halo jatuh cinta? Agak mau ngeliat pintar dia. Personality, ya, ya pasti yang baik-baik aja, yang baik-baik, yang pinter, yang cantik, yang baik. Kalau nggak pinter, nggak baik, nggak mungkin orang suka juga, nggak jadi trigger orang suka. Iya. Ya, jadi standar aja. Kalau ditanya kenapa suka sama pasangan, karena cantik, karena baik, karena sempurna minimal di mata si pasangannya itu. Mata dia, anak kita. Karena kan ukuran orang atas kesempurnaan pasangan itu beda-beda ya. Iya, karena seleranya juga beda. Karena aku sering kayak gini, misalnya kayak Om Halo kan di TikTok juga sering muji nih gitu, kayak istri Om Halo cantik gitu, dia muji aku gitu ya, suamiku muji aku. Terus ada yang komen gini, menurut gue kakak ini biasa aja. Ya kan menurut lu, menurut dia gue sangat berlian men, gitu loh, ngerti gak sih? Jadi beda-beda gitu loh. Cara pandangnya beda-beda sayang. Oke, next question. Masih ada lagi? Oke, next question. Oke, ini dari Herlitas FT_. Halo Kak, mau bertanya nih tentang pejuang garis 2. Kebetulan aku juga pejuang garis 2. Gimana caranya kuatin hati kita dari orang yang sering nanya? Jujur awal-awal tuh gue tuh risih ditanyain. Tapi gue tuh tipe orangnya bukan yang kalau gue risih ditanyain tuh gue curhat kayak nangis sedih tuh, terus gue masukin snapgram atau tiktok, terus gue kayak bilang, terus kayak gue tuh tipenya kalau gue sedih seneng, yang gue sampein duluan terhadap kesenangan gue itu adalah suami gue akan hadap dia dulu, terus gue akan bilang gini, sayang, aku seneng banget gini gitu, aku sedih banget aku ditanyain soal anak terus sama si ini gitu, dan nggak jarang keluarga juga yang nanya ya kan. Karena kalau gue langsung lontarkan ke keluarga itu, gue takutnya nanti berantem gitu kan. Mendingan gue curhat dulu ke suami gue. Nah suami gue tuh yang tahu how to handle gue. Dia tuh tahu cara menguatkan gue, tahu menyadarkan gue bahwa semua itu bukan kuasa kita gitu loh. Mau kita sekeras apapun mencoba, kalau yang di atas itu nggak mau kasih, belum mau, maksud aku bukan nggak mau, ya nggak bisa juga. Jadi percuma meladeni omongan orang-orang itu yang kekuatannya juga sama kayak kita manusia, ngerti gak sih maksudnya gitu. Jadi ya maksudnya dibiarin aja, nggak ada kata lain selain dibiarkan aja, karena pertanyaan itu akan selalu muncul, karena itu pertanyaan basa-basi sebenarnya gitu. Gini maksudnya gini, gue bukan sensitif kalau ada orang nanya kayak pertemuan keluarga nih, udah punya anak gitu. Menurut gue itu pertanyaan basic dan gue nggak marah, nggak apa-apa. Masalahnya adalah pertanyaan setelah itu yang bikin masalah. Jadi dia misalnya nanya nih, anaknya berapa? Udah punya anak belum? Terus kita jawab nih, belum gitu. Nah, enaknya nih untuk kalian, mungkin ada yang nonton orang yang sering menanyakan pertanyaan itu kepada orang yang belum punya anak. Enaknya tuh sudah sampai situ pertanyaannya dijawab belum tuh putus gitu loh. Didoain aja, oh semoga cepet ya gitu ya. Tapi kadang-kadang orang yang nanyain, udah punya anak belum? Kita jawab belum, tuh dia ngomong gini, iya emang gak pengen apa punya anak? Aku aja anaknya 2. Itu loh guys, pertanyaan lanjutan itu, respon lanjutan itu yang bikin masalah sebenarnya, ngerti gak sih? Kayak lu tanya, emang gak pengen punya anak apa? Aku aja anaknya 2. Lu pikir aja, lu pikir gue gak mau punya anak? Even gue gak mau kalau yang di atas kasih gue anak, kan harus mau-mau aja, ngerti gak sih maksud gue? Jadi kayak kan, jadi bukan, gue pengen kalian juga tahu, nggak semua ibu-ibu atau istri yang belum punya momongan itu sensitif dalam pertanyaan itu, nggak. Contohnya gue, kalau lu pertanyaannya basic, baru ketemu gue terus lu tanya udah isi belum, itu nggak apa-apa, gue sama sekali nggak marah. Yang bikin masalah, gue bilang tadi, respon terhadap jawaban gue yang gue bilang belum nih, belum ada baby. Pasti orang-orang tuh langsung menyombongkan, anak saya udah 3. Terus apa urusannya sama gue, anak lo 3? Gitu ya. Saya Om Halo selalu mengajarkan kepada diri sendiri dan istri Om bahwa semua itu based on dikasih. Jadi dikasih sama yang di atas,
bisa dikasih anak, kemudian besar, tumbuh besar, mendahului merawat orang tuanya sampai kemudian orang tuanya nggak ada. Ada juga yang dikasih, kemudian setahun 2 tahun diambil lagi. Ada yang dikasih, kemudian Masih dalam remaja, tumbuh dewasa, rumah tangga, diambil lagi, mendahului bapaknya. Jadi ya, kalau ada yang bilang, saya aja anaknya 2, bisa jadi besok anaknya diambil lagi sama pemiliknya, gimana? Mau ngomong apa? Maksudnya jangan jumawa gitu loh guys, suami aku mentang-mentang punya 2 gitu loh. Maksudnya semua itu dikasih, lu pun dikasih, gue pun akan dikasih mungkin ya, doain aja sama-sama gitu. Jadi nggak ada yang perlu disombongkan kalau itu masih dikasih. Tugas kita hanya berusaha. Gitu. Kok yang di atas juga nggak pernah gini. Jadi manusia tuh bikin aturan, jadi manusia tuh wajib punya anak, kan nggak ada. Tapi wajib, jadi manusia tuh wajib berusaha. Kalau kata suami gue, berusaha dalam hal apapun, berusaha kerja, berusaha punya anak, ya usahanya, ngerti kan, usaha punya anak gitu. Mungkin salah satu usaha kita adalah ke dokter, ngerti nggak? Walaupun kita tidak ada problem, tapi kita tetap ke dokter nanyain gitu. Itu salah satu bentuk usaha kita, ngerti nggak sih? Yang penting berusaha lah, itu intinya ya. Punya anak tidak wajib, pintar nggak wajib, kaya raya nggak wajib. Yang wajib cuma usaha. Yang penting berusaha. Kayak yang di atas tuh senang kalau umat itu berusaha ya. Dan perintahnya juga ya. Oke, next question dari i_ampotatos77. Rahasia hubungan awet padahal perbandingan umur lumayan jauh. Sering berantem nggak? Berantem sering banget. Apalagi, tapi bukan berantem yang kayak apa sih? Ya udah kita bisa gitu, enggak. Kita bukannya itu ya berantemnya. Berantemnya debat-debat doang, kayak menurut dia A, menurut gua B. Tapi ujung-ujungnya tahu. Kita tuh gini, kalau menurut dia A, menurut gua B, bukannya kita ngotot-ngototan tetap yang benar siapa, enggak. Kita berdua akhirnya cari tahu. Ya udah, ayo kita buktikan ya siapa yang menang. Nah, setelah ada yang terbukti, nah keseringan siapa yang kebukti menang sama-sama aja. Kadang juga suamiku lebih sering kebukti benar, kadang aku yang sering kebukti benar. Kita cari tahu sama-sama, terus Google. Nih ya benar kan, bukan benar kan, dia benar. Nah, setelah tahu kebenaran itu, yang salah siapa minta maaf. That's it. Kadang-kadang ayah yang benar, kadang-kadang juga kamu yang salah. Contoh simpelnya ya, maksudnya perdebatan yang sepele itu misalnya kayak kita nonton film. Ya ini artis pasti namanya Nicole Kidman. Menurut laki gue, bukan, ini mah namanya si Kim Kardashian misalnya, seperti itu. Saling ngotot-ngototan nih. Terus ngotot-ngototan itu nggak berakhir di berantem. Kita cari tahu itu Nicole Kidman apa Kim Kardashian gitu loh. Ternyata pas kita tahu ternyata itu Kim Kardashian, oh ya udah, berarti yang salah yang jawab Nicole Kidman, yang minta maaf aja ya nggak, say sorry aja. Oh sorry ya gitu, gampang, se-easy itu. Kayak perumpamaan gue bikin pusing nggak sih? Oke, lanjut. Oke, ini pertanyaan dari Jasi_Pankamubali. Oke, cuma mau nanya, kakak udah pernah sempat promil enggak? Oke, ini first time aku mau jelasin ke kalian ya. Jadi intinya kita berdua tuh bentuk usaha kita untuk punya baby itu adalah kita ke dokter ya. Nah, check up, maksudnya ada masalah kah gitu. Ternyata pas di check up kita berdua sama-sama tidak punya masalah. Cuman karena memang kita sama-sama merokok. Kalau untuk gue bukannya gue tidak mau dicap merokok, gue memang sudah mencoba berhenti. Cuman berhenti itu tidak semudah itu guys. Jadi kayak gue pelan-pelan, atau gue merokok pas gue lagi mens doang. Kadang gitu sebulan sekali ya kan ya aku beli rokok semenjak gue sudah menikah gitu. Karena gue sadar gue mau mempunyai anak gitu. Tapi ini jujur, kata dokter gak ada masalah dengan, maksudnya peranangan gue tuh tidak rusak karena rokok gue ya, maksudnya alhamdulillah seperti itu. Tapi buat kalian yang nggak merokok ya sebaiknya jangan, bukan untuk perempuan yang tidak merokok. Tapi kata dokter kita itu sebaiknya dikurangi pak, bu gitu. Kalau untuk suami sekali ngopi juga ya, ngopi nggak boleh kafein. Oh aku ya, sorry kafein aku nggak boleh sama sekali kafein. Padahal aku nggak merokok, padahal aku nggak ngopi guys orangnya, cuman maksudnya aku nggak boleh minum kopi sama sekali sama dokter aku. Kafein katanya jangan sama sekali, kalau bapak ya sedikit-sedikit boleh lah, namanya laki gitu. Tapi yang jelas dikurangin banget rokok gitu menurut dokter biar kualitasnya lebih bagus ya. Cuman masalah secara yang masalah besar gitu karena apa itu nggak ada, dua-duanya masih oke gitu. Jadi kalau kata dokter gue sih belum dikasih aja kali pak gitu ya kan. Terus pasti setiap gue ke dokter ganti-ganti dokter itu pasti selalu bilang kayak gini, alah masih muda, gampang lah nanti, maksudnya nggak usah buru-buru, pasti kayak gitu terus gitu loh. Jadi memang kita pikir kayak
udahlah ya, maksudnya sedikasinya aja gitu ya. Nah, pertanyaan tadi kan promil atau enggak. Terus kan gue juga pernah mau promil lah, kita pernah di Tanjung Duren itu ya, Royal Taruma pernah. Terus kita akhirnya pindah ke RSI Bunda. Setiap gue mau promil sama dokternya tuh pasti dokternya bilang gini, nanti aja lah, mendingan alami aja daripada nanti promil. Pokoknya adalah yang diomongin ke gue gitu ya. Ya udah, akhirnya kita memutuskan untuk tidak promil ya nggak. Tapi kita dikasih obat-obatan yang mungkin suplemen lah, vitamin yang mungkin akan memperbagus dari guanya juga, dari suami juga gitu loh, sehingga mungkin nanti akan jadi gitu. Tapi sama ini kita masih minum obat ya, kita berhenti pas bulan puasa kemarin aja karena kita bingung nih aturannya gimana bulan puasa. Dan rencananya abis bulan puasa ini kita mau ke dokter lagi, rencananya kita mau lanjutin aja lah, langsung aja promil gitu karena udah pengen gue nya gitu loh. Tapi maksudnya pengennya bukan pengen banget sih, pengen aja gitu loh. Jadilah promil aja promil juga kan nggak bisa sembarangan promil guys. Kita mesti punya keyakinan yang memadai ya nggak ya. Kita harus siap uang, siap diri gitu loh. Kalau tiba-tiba pas dapat terus gak ada lagi, misalnya ya kan, yang gue lihat pengalaman orang ada yang promil dapat terus hilang lagi gitu, maksudnya gugur. Nah itu kan harus siap secara mental, iya nggak sih? Maksudnya bukannya asal promil aja walaupun punya duit gitu loh, ngerti gak sih? Ya, jadi kalau ditanya pernah promil enggak? Belum pernah sih jatuhnya, ya, belum pernah. Baru konsul dan minum obat aja. Konsul, Oke, next question dari AZRLPS. Gimana rasanya menikah sama laki-laki yang jauh lebih tua umurnya dari kamu? Apa ada nyinyiran dari teman-teman atau keluarga? Mungkin ada ya yang nyinyir, mungkin ya, saya tidak berharap dinyinyirin. Tapi jujur saya tuh orangnya tutup kuping. Kayak gue nggak peduli lu mau gosipin gue, ya udah terserah lu aja. Gue mau menjalani hidup gue yang bahagia ini bersama si Halo guys. Karena kalau kita selalu nurutin maunya orang, nggak akan ada ujungnya. Pilih A, disuruh B, kita pilih B, disuruh C. Jadi terus tadi nanya juga gimana perasaan nikah sama orang yang lebih tua? Biasa aja. Biasa aja. Bahagia aja. Suami punya istri yang lebih muda, jauh ya umurnya, apalagi terus gue juga punya suami yang lebih tua, jauh umurnya, bisa aja ya. Iya. Bisa aja jadi. Biasa aja. Ini serius guys, bukan kita nggak mau jemput tali. Kita kemas biasa, dua-duanya bekerja, karena kita sama-sama meyakini bahwa laki-laki harus punya basis ekonomi yang kuat, perempuan juga harus punya basis ekonomi yang kuat. Jadi ketika salah satunya sudah mendahului, secara ekonomi tidak ada ketimpangan yang berarti dalam rumah tangga itu. Paling kehilangan sosok saja. Kehilangan sosok. Dan tidak perlu kita sudah berjanji berdua tidak perlu sedih berlarut-larut ya kan, karena ya semuanya akan kembali kepadanya. Jadi buat apa gitu loh. Jalani aja hidup sedimana mestinya di dunia, benar? Iya, jalani hidup sebahagia mungkin. Oke, next question dari Seojun_Opa. Kebiasaan sehari-hari yang paling berbeda antara kamu sama Om Halo apa? Dia paling tahu karena aku paling sering ngomel soal itu. Apa? Kerapihan. Dia perfeksionis. Yang sebelahnya berantakan. Berantakan banget. Kayak gue tuh gak bisa dia naruh sejadah mengsong aja tuh gue gak mau. Gue kan benerin lagi jadi lurus tau. Kayak gitu guys. Oke. Next question dari Herlina Evendi _. Awal perjuangan hidup sama Om Halo sampai nikah sekarang gimana kak? Maaf caps lock biar dibaca. Aku rasa sorry. Awal perjuangan hidup. Kayaknya kita nggak berjuang. Berjuang maksudnya nggak gimana-gimana, jalanin sama-sama, jalanin. Ada masalah dihadapi. Yang maksudnya berjuangnya apa? Biasa aja. Perjuangan kita tidak lebih parah. Berjuang. Biasa aja guys. Serius ini real. Kalaupun ada yang nanya sama kita di balik kamera gitu ya, kita ngobrol juga gini. Mungkin kita akan jawaban kita tuh bikin gondok orang, kayak nggak memotivasi banget sih. Emang biasa aja. Yang mau dijawab bingung gue. Apa yang harus dikerjakan, apa yang harus diselesaikan. Selebihnya kita rebahan. Oke. Nah ini nih yang menarik nih. Ada nggak dari Sevinka? Ada nggak sih rasa pengen menyerah aja karena belum dikasih anugerah keturunan dari Allah? Bentuk menyerahnya seperti apa? Bunuh diri. Berhenti hidup, kemudian menghilangkan keinginan untuk punya anak.
Itu kan lebih ke pasrah ya, kalau menghilangkan keinginan gitu ya. Kalau lebih ke pasrah belum. Maksudnya kita berdua karena juga diyakinkan oleh dokter bisa. Ngerti nggak sih? Maksudnya tidak ada problem apa-apa, tinggal yang sama yang di atas aja dikasih nggak gitu loh. Jadi kita masih meyakini dan kita meyakini bahwa Tuhan kita baik, benar nggak? Ya, Tuhan kita baik dan tahu yang terbaik buat kita. Iya gitu loh. Kalau memang yang terbaik ini first time ya aku ngomong. Suamiku tuh kalau ngomong sama aku, kalau memang menurut yang di atas itu lebih baik kita berdua tidak memiliki keturunan, it's okay kata suamiku. Dia yang membesarkan hatiku dan sampai aku terlatih seperti ini. Karena berarti itu yang dimau yang di atas, yang dimau sama Tuhan kita gitu, sama Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Jadi kita ridho dulu atas apa yang sudah dikasih ke kita. Baru kemudian nanti Allah akan meridhoi hidup kita. Kalau Allah sudah ridho sama hidup kita, mau punya anak, mau enggak, mau anak banyak, mau anak dikit, enak aja jalanin. Gitu ya guys ya. Jadi gue nggak bisa relate sama orang yang bilang mau nyerah itu lebih ke pasrah. Tapi kalau nyerahnya lebih ke kayak bunuh diri or something, apa sih gitu loh. Gue bukan tipe orang yang kayak gitu. Oke. Next question itu dari Windy Widya Rastika. Pernah nggak kak pacaran sama yang sebaya? Perbandingannya gimana sama yang sekarang terpaut jauh usia? Sulit nggak sih nyamain pola pikir Om Halo yang pastinya udah dewasa? Untuk Om Halo pasti pernah lah ya pacaran sama yang sebaya atau menjalin hubungan sama yang sebaya, iya nggak? Tapi jadi lebih ke gue aja ya. Jujur gue, gini, pacaran sama yang sebaya tuh ada juga loh guys yang kejiwaannya tuh bapak-bapak, ngerti gak sih? Jadi bukan dari umur sih menurut gue, cuma kayak personality-nya kita suka nggak? Percaya atau nggak personality Om Halo, pasti ada yang mirip-mirip tapi ada di anak muda gitu. Nggak semuanya orang tua personality-nya kayak Om Halo, karena gue banyak banget nemuin di TikTok ataupun dimanapun jadi kayak gini. Pengen dia punya suami kayak Om Halo, apa gue cari om-om ya gitu. Hati-hati kalau motivasi lo kayak gitu, maksudnya lo dapet nih om-om gitu ya, ternyata nggak kayak Om Halo juga, ngerti gak sih? Karena kayak ini personality dan nggak bisa disamain antara orang ke orang, ngerti gak sih? Ya. Menyamakan pola pikir, kita nggak pernah menyamakan pola pikir. Yang kita samakan adalah tujuan. Pola pikir nggak perlu harus disamakan, biar aja berbeda. Berbeda nggak apa-apa sepanjang tujuannya sama. Karena yang namanya pola pikir itu kan dibentuk berdasarkan pengetahuan, berdasarkan pengalaman, dan pengetahuan dan pengalaman orang, masing-masing orang per orang kan beda. Jadi nggak mungkin juga pola pikirnya sama. Bahkan kalau pola pikirnya sama malah nggak seru ya. Apa-apa sama, apa-apa nggak sama, hidup nggak jadi berwarna. Padahal perbedaan itu sunatullah. Jadi bukan menyamakan perbedaan, tapi menyamakan tujuan. Tujuannya berumah tangga apa? Next question dari Naya_SS. Hal lucu apa yang kakak ingat pas udah nikah sama Om Halo? Gue gak tau yang lucu apa enggak buat kalian ya. Jadi suami gue ini orang Betawi asli. Baru pertama kali menginjak taman mini pas gue ajak kondangan ke temen gue yang nikah. Bayangin orang Jakarta gak pernah ke taman mini. Gue gak tau itu funny atau enggak buat kalian, tapi buat gue funny. Karena kayak lu ngapain aja di Jakarta, gak pernah ke Kota Tua, terus gak pernah ke Istiqlal. Kayak semua itu dijalanin pas nikah sama gue gak ngerti lu kemana aja, ke Ancol doang lo. Kesel gue tau gak? Pas gue dengernya kayak lu gak explore Jakarta, orang Jakarta. Ternyata dia emang ogah guys gitu. Kayak menurut gue itu lucu sih buat gue pas tahu itu ngakak banget, kayak aneh banget anjir. Next question, ini dari Alvira Aulia 6. Malu nggak kak punya suami yang lebih tua? Ada rasa jenuh nggak? Maaf ya nggak sopan, hehe. Sebelumnya gue untuk orang-orang seperti ini, kalau lu ngerasa itu nggak sopan harusnya tidak usah ditanyakan. Tapi ini buat gue pertanyaan yang sopan, ngerti gak? Tapi maksud gue buat belajar aja sih, kayak menurut lu, karena banyak banget yang nanya terus ujungnya gini, maaf ya kak ini pertanyaan sensitif, maaf ya kak ini pertanyaan nggak sopan. Lo sudah merasa itu pertanyaan tidak sopan dan lo sudah merasa itu pertanyaan sensitif gitu ya. Kenapa lo tanyakan? Gitu, ngerti gak sih? Tapi buat gue ini tidak sensitif dan sopan. Ini kayak edukasi aja sih buat lo gitu ya. Oke. Dia kasih kuliah etika. MBA. Pertama gue nggak malu sama sekali. Kalian juga bisa tahu itu. Kalau gue malu terhadap suami gue, terhadap gue menikahi suami gue ini, gue pasti nggak akan menunjukkannya depan kalian. Malu itu kan gitu ya. Malu kan ditutupi. Sedangkan gue tunjukkan kepada dunia. Kalau saya adalah istri Halo dan ini suami saya adalah Halo guys. Next question dari what_you.needs. Om Halo kenapa pendiam aja sih? Kalau ada kamera aslinya pendiam gak sih? Gue dulu jawab sebentar. Aslinya gak pendiam kok guys. Dia tuh lebih gak pendiam sama orang yang nyata. Tapi kalau di sosmed kayak dia tuh kayak gini loh, kayak lu siapa? Gue gak lihat nih wujud lu apa ya, lu pendek, apa tinggi, putih, atau maksudnya kita bukan mandang fisik. Tapi kita kan lebih enak
kita akan lebih menjiwai ngobrol, mau berteman dengan orang yang kita udah ketemu langsung, ngerti nggak? Iya kan ya? Gitu. Jadi lebih kayak gitu tuh kan, udah menjawab kan? Gitu. Karena gue sering juga ngomong sama dia, kenapa kalau di kamera nggak kayak ketemu sama teman langsung gitu? Menurut dia lebih mencintai ketemu orang langsung gitu loh. Ya gitu aja sih guys. Pokoknya dia kalau di sosmed agak aneh karena temennya nggak kelihatan menurut dia gitu. Oke. Kok jadi gue yang jawab dong PSN. Next question dari Maya DWHNF. Kak, gimana reaksi keluarga pas kakak kenalin Om Halo ke mereka? Biasa aja, sumpah biasa aja. Kayak oh ya udah, pasti kaget pas gue bilang udah anak 3. Cuman pas yang ditanyain papa kan cuma udah cerai gitu kan ya. Udah cerai, pas udah ya udah. Keluarga gue juga sama anak-anak sambung gue baik-baik banget. Maksudnya gue menilainya ya, nggak ada yang nih adik-adik gue nih di depan kameramen sama tim-tim kreatif gue, mereka semua sama anak-anak sambung gue merasa gimana? Biasa aja kan, nggak nge-gap yang kayak ini anak sambung, nggak gitu, biasa aja sih. Anak sambung gue juga biasa ke adik-adik gue. Malah papa tuh seneng ya, papa gue seneng sama anak sambung gue. Bukan berarti bukan cucunya terus kayak ngasih gap gitu, enggak sih, ya kan? Next question dari adehikmah.p. Kenapa bisa sayang banget sama Om Halo kak? Apa Om Halo istimewa bagi kakak? Gue menikahi dia ya jelas menurut gue dia istimewa gitu ya. Walaupun dia awalnya tidak istimewa karena gue sudah menikah sama dia, gue akan mengistimewakan dia di dalam otak gue gitu loh. Karena kayak itu bentuk bersyukur gue karena gue dapet dia. Karena gue dikasih dia sampai di atas gitu loh. Paham gak sih maksud gue? Terus kalau ditanya, Tri, kenapa bisa sayang banget? Ya karena dia suami gue. Tanyaan lu membingungkan ya. Next question dari Firdai S _ Kak, pernah gak sih ada rasa bosen sama Om Halo dan gimana cara kakak buat ngatasin rasa bosen itu? Terima kasih. Gue gak punya cara buat ngatasin rasa bosen sama dia karena gue gak pernah bosen sama dia. Kalau kamu? Iya. Pernah bosen sama aku? Pernah bosan. Dan ini pertanyaan sering banget kita bicarain pas kita lagi berduaan gitu, kayak kamu bosen gak sih sama aku? Gue tanya gitu, iseng Justru aja. kita menghilangkan kebosanan dengan bareng-bareng. Iya. Jadi kalau kita sudah bareng, nggak bosan. Kita Justru kita di luar yang bosan. kita kalau gak bareng bosen nih. Iya. Kayak langsung WA gitu. Saya di kantor, istri saya di rumah, itu masing-masing dari kita jadi bosan. Kayak langsung pulangnya. Pengen cepet pulang. Pulangnya apa? Oke. Untuk saat ini ya, guys, gue gak mau ketulang. Maksudnya untuk saat ini, gue tidak tahu kalau ada pasangan yang bosan, tapi gue belum. Jadi kita mendidik diri kita berdua bahwa bahagia itu ya pas kita berdua. Lucu ya? Dan rasa itu harus dididik. Ada deh, gue udah gak banget. Next question dari Lydia Eva 10, oke? Kok bisa akur sama anak Om Halo, kasih tipsnya? Gak ada tipsnya, serius. Bukan tips ya, lebih kayak gini loh. Jadi tadi kita baliknya ke pertanyaan yang awal, yang masa lalu. Kayak gue menikah sama dia sudah sepaket dengan apa yang ada di belakangnya gitu loh. Terus kalau gue gak nerima anak itu apa bisa? Gak bisa juga. Jadi daripada bertengkar, mending kita berteman ya nggak, bersahabat. Dan asal kalian tahu ya, gue tuh sama anak sambung gue tuh kayak sahabat semua jatuhnya, bukan kayak gue nggak pernah memposisikan kayak gue ibu lo harus hormat sama gue sebagai ibu lo, gue nggak pernah kayak gitu. Gue kayak ya udah gue temen sama lo di saat dia lagi dimarahin sama bapaknya, mereka curhatnya sama gue, maksudnya ada problem apa sama bapaknya gitu loh. Ini loh ayah tuh kayak gini nggak bisa ngertiin gitu. Jadi gue lebih kayak temennya nggak sih, lebih ke sahabatnya. Dan gue tuh nggak berharap gue akan menggantikan posisi ibunya sampai kapanpun karena ibu tetap ibu. Tidak bisa digantikan, dia nggak? Tuh, ya. Itu aja guys. Terus habis itu next question dari Najwa _ Cara pendekatan kakak dengan anaknya Om Halo gimana ya? Jujur gue salah satu yang tidak lebay. Pendekatan biasa saja, biarkan gue serahkan kepada bapaknya yang menjelaskan. Karena takutnya kalau pakai bahasa gue anaknya nggak ngerti dan cenderung kayak oh gitu ya, emang gue maksudnya gue nggak siap diberi pertanyaan kenapa gitu, gue nggak siap, maksudnya bukan nggak siap, gue takut jawab salah. Ini bapaknya aja, terus tapi gue ada di samping bapaknya gitu. Sejauh ini anak-anak itu pinter-pinter ya sayangnya, nggak nanya yang aneh-aneh, jujur aja. Mereka tahu kenapa, mengapa mereka gimana posisinya sekarang. Mereka tuh kenapa tinggalnya pisah gitu. Gue rasa kamu sama maminya yang udah saling ngobrol mungkin ya sama anak-anak. Saya nggak tahu dan saya nggak mau ikut campur. Kuncinya anak-anak itu ya gampang. Anak-anak itu pada hakikatnya pengen disayang, pengen diperhatikan, pengen dirawat. Mau anaknya siapa kayak itu? Sepanjang anak itu merasa diperhatikan, sepanjang mereka merasa disayang, pasti otomatis akan dekat.
perhatian yang benar ya, bukan perhatian yang sesaat saja mungkin karena ada bapaknya. Suamiku lebih tenang ninggalin anak-anak sama aku daripada sama orang lain, bener nggak? Kalau sama aku karena dia tahu aku how to handle anak-anak, aku tahu gitu loh. Jadi kayak aku rasa itu sudah membuktikan bahwa bukan karena ada bapaknya doang aku sama mereka senang gitu loh. Bapaknya sering ninggalin mereka sama aku juga fine-fine saja gitu. Biasa aja kayak temen aja gitu, ya. Jadi kalau ditanya cara pendekatannya kakak dengan anak-anak gimana, ya lebih diikhlaskan aja sih, maksudnya lebih apa ya, caranya tuh nggak ada caranya, dijalanin aja. Karena gini, anak-anak sambung gua belum tentu sama dengan anak-anak sambung lu, kan beda-beda nih gitu. Jadi nggak ada cara gue nggak bisa lu pakai gitu maksudnya, karena masing-masing objek caranya, metodenya juga beda-beda. Oke, next question dari Agung Inten _ apa yang kakak suka dan nggak suka dari Om Halo? Sikap, kebiasaan, style, bagian tubuh, dan lain-lain. Dan sebaliknya, apa yang Om Halo suka dan nggak suka dari Mbak Kak Farida? Mungkin lebih ke fisik aja sih ya, maksudnya nggak ngerti sih apa yang kakak suka. Yang aku suka dari dia semua, oh my god, semuanya aku suka. Yang aku nggak suka apa ya, pasti ada lah ya. Oh, yang aku nggak suka dia agak jorok sih orangnya, jujur aja. Tapi jorok basic sih, gimana sih? Kalau merit itu kan maksudnya kentut depan istri, ngupil depan istri mah biasa ya. Cuma maksudnya kadang-kadang dia nggak tahu tempat aja. Kita kan lagi makan, tadi kentut. Itu yang gue nggak suka. Sampai kadang-kadang gue tuh kelepasan kayak, tuh sopan santun dong gitu. Tapi kayak ujungnya udah terus, ya maaf sayang gitu ya. Udah, jadi luluh lagi gitu. Walaupun makan sambil bau boa gue kan. Kalau kamu apa? Ya itu apa? Kesehatan nilainya 10, sopan santun nilainya 0. Aku? Ini kentut itu. Kalau kentut depan orang. Ya sama sih yang saya suka dari istri Om itu semuanya. Karena kalau ada yang nggak suka, kita biasa ngomong dan masing-masing dari kita akan berusaha menghilangkan apa hal-hal yang tidak disukai oleh pasangan kita. Ya, yang suka ya. Yang suka berarti semuanya, sehingga kita lupa. Kita masing-masing dari kita lupa apa yang kita nggak suka dari pasangan kita. Secara spesifik dan yang ketidaksukaan itu gini, kenapa tidak ada yang kita tidak suka? Karena ketika ada yang tidak kita suka, kita harus ngobrol dan biasanya itu berubah langsung ya 2-3 kali. Jadi nggak ada yang benar-benar nggak suka itu dilakukan berulang-ulang. Nah paling ya habit kayak itu tadi apa sih namanya, kentut kayak gitu. Cuma itu juga bukan sesuatu yang besar gitu loh guys, sampai kita harus marahan berdua gitu. Nggak ada style, masalah style tadi kan ada style juga gitu ya. Kita menerima style masing-masing. Nyamannya seperti kan aku bilang tadi dari awal, suamiku tuh mengajarkan aku bebas, mau pakai baju apa bebas, karena dia mempercaya aku tahu harus berpakaian seperti apa di tempat yang seperti apa gitu. Paling yang sering terulang, masing-masing dari kita sering menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Iya, dan itu akhirnya marah berdua. Anjing sih. Menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Oke, next question. Oh nih, Kania GST18, Kak Farida takut Om Halo selingkuh nggak? Enggak. Antisipasi ya, ada nggak? Ya maksudnya tapi ya udahlah, kalau emang pergi ya bukan jodohnya gitu, butuh diambil lagi sama yang di atas. Gue nggak mau diambil cewek, diambil sama yang di atas aja. Aduh, gawat nih pertanyaan. Next question. Wulandari _Desi, kalau jalan-jalan sama keluarga Om Halo dan keluarga Kak Farida itu di budget nggak? Kira-kira budgetnya atau pengeluarannya tuh gimana? Intinya gini, kalau kalian kan sering lihat aku jalan-jalan ya di YouTube-in, di TikTok-in juga. Kita kalau nggak ada budget nggak mau jalan, iya nggak? Kita kalau nggak ada duit nggak mau jalan, jadi gitu. Kalau kita sudah jalan, kita udah tahu nih kira-kira kesini ngabisin duit berapa, 10 juta. Minimal kita mesti punya 3 kali lipatnya, kayak 30 juta dulu, baru kita mau jalan. Karena pasti kan di jalan tuh ada apa aja gitu. Tiba-tiba disuruh swab, tiba-tiba disuruh mau beli ini, tiba-tiba ban bocor, tiba-tiba mobil ketabrak gitu loh. Jadi kalau kita nggak punya duit lebih dari budget itu, kita nggak mau pergi, ya nggak? Tapi masalah di budget nggak bisa, minimal maksimal ngabisin 10 juta doang, enggak. Karena kita tahu jalan tuh nggak bisa kayak gitu, ngerti nggak? Pasti nanti udah beli ini, beli itu.
kita perkirakan iya 10 juta, tapi kita harus siap lebih, ya nggak? 3 kali lipatnya minimal. Oke, next question dari Debbie Ardea. Kalau marahan biasanya siapa duluan yang ngeluhin? Ini bukan gue kepedean, bukan gue apa, gue pasti gue. Entah dia yang ngambek atau gue yang ngambek, pasti gue. Tapi maksudnya gue duluan yang nyamperin kayak udahan gitu. Karena kayak gue timer ngambek tuh ada di gue. Entah dia yang ngambek atau gue yang ngambek, timernya tuh di gue. Terserah aku mau berapa jam. Kalau gue udah ngerasa udah, ya udah gue, kalau dia nggak ngambek nih, gue akan ngerayu dia sampai dia mau lagi sama gue pokoknya. Ngerayu, ya kan, gitu kan sering kan kamu pernah marah besar sampai nanya apa, ada loh yang itu, ya kan? Ujungnya gue, itu gue yang tahu timernya tuh seberapa. Gue maunya 5 jam, gue mau 30 menit. Begitupun dengan gue yang ngambek. Ingat, enggak, udah sama aja. Nanti kalau dia di luar, gue usir kan dari kamar, karena kan kamar tuh kan kerajaan gue bilang gitu kan. Begitu gue udah nggak mau ngambek, gue keluar aja pura-pura nggak ada dosa, peluk-peluk gitu aja. Gitu sih guys, jadi terima-terima aja. Buat para suami, kalau istrinya lagi ngambek, ya biarin aja sampai ngambeknya habis. Iya, gitu. Didiemin aja. Diemin aja, nanti kalau udah hilang, udah habis ya balik lagi. Tinggal ngopi aja. Oke. Next question, ini dari user 4217850. Sesayang apa sih kalian terhadap satu sama lain? Gue sih sayang banget, gue gak tau dia. Idem. Sayang banget deh, sayang. Kalian lihat ya, gitu aja. Kan maksudnya kalau gue kan berucap bisa apa aja dong yang gue ucapin. Tapi kan itu harus dilihat ya sayangnya. Yeah. Jadi itu harus dirasakan. Nah, dia ngerasanya gimana, gue ngerasa gimana. Untuk saat ini gue ngerasa disayang banget. Tapi ya di dalam hatinya apa kan gue tidak tahu. Karena yang di dalam hati kan hanya diucapkan. Nah, yang diucapin itu bisa apa aja bentuknya. Bisa bohong juga, enggak? Siapa yang tahu kalau bohong. Tapi yang gue rasakan untuk saat ini, gue disayang banget. Iya, masa kan saya? Oke. Kecuali kamu kalau lagi nggak beliin yang aku mau, itu aku ngerasa nggak disayang. Skip. Oke. Next question dari Mutiara Sinaga _ liburan kemana aja yang belum kesampaian berdua sama Om Halo? Bentar, aku tahu dia mau jawab apa. Tapi gini, basically kita nggak punya target, kita harus kesini, ke situ, nggak ada, ngerti nggak? Kayaknya seru ya kalau kita udah ke Belanda gitu. Kayaknya seru ya kalau kita udah ke India. Maksudnya kita nggak pernah targetin gitu loh guys. Tapi kalau kita ada rezekinya ya pasti jalan-jalan, ya kan? Dan kalau suami pengen banget ke Belanda, cuma maksudnya pengen banget itu nggak yang sampai ditargetin kayak kalau nggak kesampean tuh bisa beli satan, nggak juga. Rezeki-rezekinya aja nggak sih. Cuma kalau ditanya setelah punya rezeki pengen kemana, kalau bisa keluar negeri Eropa gitu, Belanda, ya kan? Belanda. Mana mau nyamperin orang yang ngejajah dia dulu, ngejajah kakeknya, pengen lihat dia. Gitu, oke. Next question, ini dari Gianti _ anak Pak Tom ini. Oke. Kak paling kesel kalau Om Halo ngapain? Kalau Om Halo lagi kerja dan lupa sama gue, itu gue kesel, gue harusnya pengen nyamperin kantornya dan gue matiin saklar di kantor sampai suami gue pulang. Psikopat. Oke, terlihat sisi lain dari saya Oke, next question. Sikap anak-anak Om Halo dan Kak Farida kayak ke Kak Farida kayak gimana? Jelasin satu-satu. Dia berarti yang bisa jelasin. Dari mana? Yang pertama, dari yang anak laki. Sifatnya. Yang pertama, awal bertemu, awal kenal, menolak, lalu sampai memperlihatkan sikap penolakannya itu sedemikian frontal, gitu. Dan itu dilakukan di depan bapaknya, gitu. Itu sebuah bentuk penolakan, ya dengan alasan masing-masing, dengan alasan anak itu. Yang kemudian pada perkembangannya mereka anak pertama ini menerima dengan senang hati dan sekarang malah manja luar biasa. Malah kadang-kadang dia lebih manja ke istri saya daripada ke bapaknya sendiri. Yang kedua, anaknya cuek tapi diam-diam memperhatikan. Dan sekarang istri saya di posisi sebagai juru bayar. Tukang cekot Shopee, juru bayar belanja online. Jadi dia tinggal searching apa yang dia mau, dia screenshot, dikirim ke tante. Tante, ade mau ini, tante tolong bayarin ini. Yang ketiga, super manja. Kalau dia ada di Jakarta, hampir selalu tidurnya bertiga. Kalau perlu bapaknya katanya nggak usah ada, nggak apa-apa. Maksudnya dia tidurnya sama gue gitu, bapaknya di luar aja gitu.
Ya sampai kayak gitu. Ya, sampai saya demikian dekat seperti itu. Kan kadang-kadang bapaknya diusir, disuruh di luar, dia sama tantenya aja. Oke, next question. Ini pertanyaan yang paling penting sih dari TikTok, pasti banyak juga yang nanyain nih ya. Dari Nur.Halimatus. Kenapa bisa dipanggil Om Halo? Ini gue story aja ya, nggak usah suami gue, tapi story singkat aja. Intinya suami gue tuh dari awal komen TikTok tuh boleh, tapi dia nggak mau muncul, bukan nggak mau muncul, dia nggak mau ngomong di kamera gitu ya. Tapi ada ketika dimana gue tuh lagi bikin TikTok, tapi gue lagi kesel sama dia. Terus habis itu, karena gue lagi kesel, dia pengen bikin gue nggak kesel lagi. Dan pertama kali dia ngomong di kamera itu adalah halo guys gitu, dengan mimik muka yang wah gitu. Dan gue kaget karena dia tuh dari awal berkomitmen tidak mau ngomong di TikTok. Jadi kayak, hah? Ngomong apa lo gitu. Jadi kayak makanya dipanggil Om Halo. Orang-orang makanya langsung panggilnya Om Halo Om gitu. Jadi Om Halo sampai sekarang. Tapi nama suami gue bukan Halo gitu ya. Next question dari Najwa_Femi. Om Halo romantis nggak kak? Enggak. Kalau yang dianggap romantis itu adalah memberikan bunga dan coklat, itu ya enggak jatuhnya. Tapi yang kalau lu bilang romantis itu adalah transfer tiba-tiba, romantis berarti. Uang berbicara sayang. Oke. Ya enggak, maksudnya dia kadang-kadang transfer aja, buat apa gitu, buat rumah, nggak usah dipinta. Tapi kalau ya buat bunga coklat itu enggak, dia orangnya enggak gitu. Kita harus minta dulu. Kalau atau enggak beliin sesuatu gitu, maksudnya kita, minta dulu. Gue bilang dulu gue suka, baru dia beliin. Enggak yang kayak tiba-tiba gitu loh, peka gitu, enggak. Jadi kadang nyuruh orang beli. Iya, maksudnya bukan perjuangan dia sendiri, nyuruh anak buahnya beli gitu. Ya ingat gak sih yang Sekuntum mawar merah itu lah guys. Oke, next question. Ini dari Vini Stefani. Anak sambung kakak sayang gak sama kakak? Ini pertanyaannya sebaiknya ditanyakan kepada anaknya. Kalau gue boleh jawab, gue merasa disayang sama mereka. Tapi gue kan tidak tahu yang mereka rasakan, balik lagi gitu ya. Jadi gue rasa ini pertanyaan tidak perlu gue jawab dengan detail ya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Ini dari Ayu DC Hairani ya. Harapan kakak tahun ini sama Om Halo apa? Kamu dulu. Harapannya tahun ini hidup lebih baik, diberi momongan, diberi kepercayaan untuk dapat momongan, biar anak-anak yang sudah ada makin ramai, di rumah makin berwarna, makin baik. Ya, pokoknya makin baik dalam segala hal tuh ya, yang mau sama Om Halo. Yang pasti aku nggak mau munafik ya, pengen rezeki lebih banyak ya, biar impian-impian aku makin kedepannya makin bisa tercapai gitu. Karena semuanya itu pakai duit. Pakai ridho dari Allah, pakai rahmat dari Allah gitu ya. Nah itu dia guys, tadi question and answer yang udah aku bikin sama Om Halo. Nah kedepannya aku bakal sering-sering bikin Q&A. Ini part 2, part 3 nya pasti ada, atau part-part berikutnya pasti ada. Nah ini baru part pertamanya. Nah untuk part 2, part 3 atau part seterusnya, kalian tanyanya di kolom komentar di bawah sini ya. Di video ini di kolom komentarnya kalian tanya. Nanti kalau misalkan aku merasa pertanyaannya belum aku jawab, nanti di Q&A part kedua itu akan aku jawab di sana. Kalau nanti Q&A part kedua udah tayang, terus kalian ada pertanyaan lagi yang belum kejawab, itu kalian tanyain lagi di part kedua, nanti akan aku jawab di part ketiga. Seterusnya bakalan kayak gitu. Jadi aku bakal ngelihat pertanyaan untuk Q&A aku bersama Om Halo itu adalah di kolom komentar YouTube aku gitu ya. Segitu dulu aja guys video Q&A ini. Mohon maaf kalau terlalu panjang karena ini baru pertama kali juga ya kita bikin Q&A. Baru pertama kita ngobrol-ngobrol kayak gini panjang dan kalian mungkin tonton gitu kan, jadi agak-agak gimana gitu ya, jatuhnya kayak ngobrol sendiri kan, kaliannya kan nggak kelihatan, nggak ketemu. Iya gitu, jadi mohon dimaklumi aja kalau gue jarang lihat kamera atau terkesannya gue banyakan ngomong, karena gue masih takut suami gue nggak bisa menyesuaikan gitu loh, gue maunya ngomongnya seperti ini gitu loh ya. Kalau kalian ada kritik dan saran boleh di drop aja di kolom komentar, tapi aku harap kritik dan saran yang membangun bukan yang menjatuhkan gitu ya. And pokoknya buat kalian semua terima kasih banyak yang udah nonton. Buat kalian semua yang pengen tahu aku lebih dekat lagi, silahkan follow Instagram dan TikTok aku di atas sini. Klik follow. And then thank you so much guys for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. I'll see you in my next video. Bye bye.